السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا وتعلم بوجه الله وعلى من وحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلفنا الصالحون. لله تعالى نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, ikhwani fillah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat tersebut untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menabung amal-amal soleh kita dan memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita mendapatkan tambahan nikmatnya yang lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya syafaat al-udmah yang selalu kita harapkan dari beliau. Semoga salawat kita, salam kita menyebabkan kita mendapatkan syafaatul udhma. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama kumpul surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. ثم إن كان هذا العالم يعلم علمه للناس وينفعهم به كان بمنزلة الشمعة تضيء للناس وهي تحترق وكالإبرة تكسو الناس وهي عارية. Jadi kalau ada orang alim yang buruk, orang alim yang tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan, itu selaksana Al-Alim Abdullah bin Al-Haddad seperti lilin yang membakar dirinya. Justru ilmunya akan membakar dirinya dan menyengsarakannya, karena orang tersebut masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa engkau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Seringkali kasarane kon ngomong tok gak ngelakoni. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan dan disambung dari ayat tadi sehubungan dengan orang yang hanya mengucapkan saja, ngomong tok kasarane, gak tahu ngelakoni, ngongkon tok yo gak ngelakoni. Disambung oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yu'maru bil alimi ilan nar, bahwasanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada seorang al-alim, orang yang berilmu, itu nanti akan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu yu'maru bil alim ilan nar, masuk ke dalam neraka. Diperintahkan, Allah memerintahkan malaikat untuk gelendeng, untuk menyeret dan membawa orang alim ini masuk ke dalam neraka, sampai fatakhruju am'a'uhu, usus-usus yang ada di dalam perutnya itu keluar. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka.
Wal'iyadzubillah, semoga kita bukan termasuk dari ahli penghuni neraka. Sehingga tidak bisa kita gambarkan, kita bayangkan saja kita malaikat membawa sampai keluar ususnya, fayaduru biha finnar, dan bahkan ia nanti sampai mengitari seluruh penghuni neraka, muter-muter nanggung neraka dalam keadaan perutnya terurai, ususnya terurai keluar. Kama yadurul himaru birraha, seperti halnya seekor keledai yang memutari penggilingan satu adonan. Digambarkan seperti itu. Ada orang alim. Kenapa kok seperti itu? Kok justru orang alim yang diperlakukan seperti itu? Maka kemarin kami mengambil tema ancaman bagi orang yang alim. Orang alim yang seperti apa yang nanti akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang ini yang ada di dalam hadis. Fayatufu bihi alunar fayaquluna lahu, sehingga orang tadi yang dimasukkan ke dalam neraka, ususnya terurai keluar, ia terus mengitari neraka, fayatufu bihi, dan bahkan ia melalui para penduduk neraka, fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna lahu ma baluka, sehingga orang-orang ahli neraka pada saat itu bertanya kepadanya, ma baluka, ono apa kon? Ada apa denganmu? Kenapa kondisimu seperti itu? Begitu mengenaskan, begitu menyengsarakan, begitu tragis. Kalau kita melihat orang kecelakaan, melihat sampai mungkin kepalanya, mungkin perutnya pecah, terurai, sehingga sampai kita tidak bisa membayangkan begitu mengenaskan matinya, begitu mengenaskan meninggalnya. Begitu juga orang ini yang masuk di dalam neraka dalam keadaan seperti itu. Para penduduk neraka pun bertanya, ma baluka. Lalu mereka bertanya kepada orang tersebut, ada apa denganmu? Fayaqulu inni kuntu amiran bil khair. Aku awak dhewe koyo ngene iki. Apa yang terjadi terhadap diriku sesungguhnya inni kuntu amiran bil khairi. Aku biyen iku senengane ngongkon wong ngelakoni keapian. Sering kita memerintah orang melakukan amar ma'ruf wala atihi, tetapi aku sendiri tidak mendatanginya, tetapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan yang aku perintahkan kepada orang tersebut. Seperti hanya kita mungkin yang mendapatkan amanah menjadi khotib, katakanlah, minimal adalah guru-guru kita mengajarkan cari maudhu, cari judul yang memang itu sudah pernah kita lakukan, yang pernah kita, walaupun hanya sekali, atau mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu bab judul khutbah yang belum kita lakukan, maka sebelum kita menyampaikan khutbah, kita sampaikan, kita amalkan dulu itu. Atau mungkin kita amalkan bersamaan dengan penyampaian khutbah. Contoh dalam keadaan takwa, kita menyampaikan bab takwa, maka ketakwaan kita perkuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan lagi, kita perkuat lagi, sehingga kita tidak sampai masuk orang yang hanya memerintah tapi tidak melakukan. Wa anha 'anil syarri wa ati. Tapi juga sebaliknya, aku mencegah agar orang tidak melakukan mungkar, tapi justru aku melakukan satu kemungkaran. Artinya ini apa hubungannya dengan orang alim? Nah, ini terkadang sebagian orang paham ilmunya tapi tidak bisa mengamalkannya, bahkan tidak mau mengamalkan. Ini yang akan menjadi bumerang, ancaman bagi orang yang
yang alim, ancaman bagi orang yang tahu, ancaman bagi orang yang mengerti. Qultu, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa hadzal alim, perhatikan, orang alim ini yang tadi itu yang digelendeng oleh malaikat masuk ke dalam neraka dan terurai perut atau isi daripada perutnya, ususnya. Wa hadzal alimul ladzi yu'allimun nas. Ini adalah orang alim yang mengajarkan kepada orang lain. Katakanlah guru lah, atau memberikan les privat, katakan privat, ataupun sejenis pengajaran yang lain. Wa hadzal alim alladzi yu'allimun nas. Ini orang ngajarno, memberikan pengajaran kepada orang lain. Tapi oleh Allah diperlakukan seperti itu. Karena apa? Karena ia tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan kepada orang lain. Wala ya'mal, dan juga tidak mengamalkan. Jadi orang alim tadi paham, orang alim mengerti, ia sampaikan apa yang ia pahami kepada orang yang di depannya atau orang-orang yang awam katakanlah, tapi dia dibalik itu wala ya'mal, tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan. Makanya tadi kita ambil contohnya khutbah. Itu tadi cari sesuatu yang sudah pernah kita amalkan, atau mungkin kita pas bertepatan dengan pertemuan, diundang menjadi pembicara, mungkin bertepatan dengan maulid, bertepatan dengan Isra Mi'raj, bertepatan dengan momen-momen keagamaan yang lain, maka cari maudhu, cari judul yang memang betul-betul itu bisa kita mengamalkan atau sudah kita amalkan. Kalau tidak, maka kita menjadi khasir, menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amruhu fi ghayatil khatar, dan juga urusannya orang alim yang tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan, maka ia termasuk fi ghayatil khatar. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, maka dia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Artinya ancaman, konsekuensi tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan, maka akan mendatanginya. Walakinnahu ahsanu halan minal ladzina la ya'mal wa la yu'allimun nas. Tapi orang ini masih lebih baik. Keadaannya orang yang mengajarkan ilmu tapi ia tidak mengamalkan, itu lebih baik, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ahsanu halan, dari orang minal ladzina la ya'mal, yo gak gelem ngamalno, wala yu'allimun nas, yo gak gelem ngajarno menungso, gak gelem ngajari menungso, tidak mau mengajar ya juga tidak mau mengamalkan. Ini yang akan menjadi justru keadaan lebih buruk lagi dari orang yang mengajar tapi tidak beramal atau mengamal. Fa innahu khasirun min kulli wajhin. Maka di setiap sisi orang yang tidak mengamalkan dan tidak mau mengajar, maka dia rugi di setiap sisinya, sisi kehidupannya rugi, sisi manapun yang berhubungan dengan dia pasti juga merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Wahalikun ala kulli hal, dan ia akan menjadi orang yang binasa di setiap saatnya. Artinya kapanpun akan ada azab Allah yang akan menjemputnya, yang akan mendatanginya kapanpun, kalau ia tidak benar-benar sadar dan tidak benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idlam yabqa fihi khairun wala naf'al battah. Maka orang jenis kedua yang tidak mau mengamalkan dan juga tidak mau mengajar, maka keadaannya akan justru semakin merugi dan semakin sangat berbahaya. Idlam yabqa fihi khairun wala naf'al battah. Ia yang ada di dalam dirinya tidak ada sedikit pun kebaikan baginya dan juga tidak ada sedikit pun manfaat di dalam kehidupannya. Wa akhsha ay yakuna minal ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam,
Dan yang kami khawatirkan, kalau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang dikhawatirkan orang ini adalah masuk dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bi aqwamin min hamlatil Qur'an. Kelak ada sekelompok orang ini adalah jenisnya min hamlatil Qur'an, katakanlah mungkin hafal Al-Qur'an, paham mungkin tentang Al-Qur'an, ilan nari qabla abdatil watan. Orang jenis ini justru digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Kita bayangkan, orang paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tetapi justru digiring pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat ke dalam neraka sebelum ubadil watan, sebelum penyembah berhala. Kenapa? Fayaqulun yubda'u bina qabla ubadil watan. Nah, orang-orang yang hamalatul Quran, yang hafal Quran, mengerti Al-Quran, paham, bahkan ahli tafsir, mereka merasa heran, kok bisa kami dimasukkan sebelum orang penyembah berhala? Fayuqalu lahum na'am. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, na'am, betul, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Tidaklah, ketahuilah bahwa orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Artinya orang-orang ini faham, mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran, tapi ia tidak melaksanakan, tetapi ia tidak mengamalkan, tetapi ia tidak mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang alim, baik orang alim yang mengajar tapi tidak mengamalkan, atau orang alim yang tidak mau mengajar dan juga tidak mau mengamalkan. Fa in kana al-alimu ma'a kaunihi la ya'mal wa la yu'allim yad'u ila syarr. Efeknya, nek ana wong model kaya ngene, ana wong alim gak gelem ngamalno, ya gak gelem ngamalno, gak gelem ngajarno, ya gak gelem ngamalno. Kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ada orang alim kaunihi la ya'mal wa la yu'allim, dan orang ini juga tidak mau mengajarkan ilmunya, yad'u ila syarr, tapi sebaliknya dia justru mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Contohnya dia mengajak keburukan, ia paham ilmunya, ayo ngombe ae wis, engko bareng ngono to tobat. Ayo nyolong, wis gak ngira konangan. Nek nyolong, nek konangan berarti haram, nek gak konangan gak haram. Ini kalimat-kalimat seperti ini ia faham, tapi yad'u ila syarr, tetap dia mengajak kepada keburukan. Wa yaftah lil 'ama abwabut ta'wilat war rukhas. Tidak mau mengajarkan, tidak mau mengamal, tapi justru mengajak orang kepada keburukan, dan bahkan dia membuka pintu-pintu pentakwilan. Tadi yang kami contohkan, maksud daripada pintu-pintu pentakwilan itu adalah, ya, contohnya seperti itu tadi. Ayo nyolong, gak ngira halal, nek gak konangan, nek konangan haram. Nah, ini kalimat pentakwilan seperti itu. Ayo ndelok wedok, nek ndelok kan haram, tapi nek nyekel gak halal. Nah, ini maksud daripada yaftah lil 'ama abwabut ta'wilat war rukhas, membuka pintu-pintu pentakwilan dan mengajarkan kepada mereka satu hal-hal yang cara-cara yang mudah dalam pengambilan hukum. Artinya meringankan, meremehkan satu hukum. Wis gak apa-apa, wis gak usah sembahyang meneh wae tobat ya toh. Tobat. Wis wae mati wae meneh sembahyang. Wa yulaqinahum al-mukhadi'at wal hiyal allati yukhrijuna biha minal huquqil lati 'alaihim. Dan bahkan orang model seperti ini
akan mudah mengambil hak-hak atau membuat seseorang itu menuntun pada hal-hal yang remeh atau mencari hukum-hukum hilah, merampas. Jadi hak asasi, hak-haknya orang-orang ini, orang-orang awam ini dibuat sesuatu yang menjadi wajib bagi mereka. Artinya dicarikan hukum-hukum yang semestinya haram dicarikan hukum yang halal, katakanlah. Nah, ini mempermudah hukum. Wa yulaqqinuhum al-mukhada'at wal hiyal allati yukhrijuna biha min al-huquq allati 'alaihim wa yatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nas fa huwa syaitanun marid. Dan bahkan mereka mengambil hak orang lain. Jadi orang-orang lain dengan kejeliannya, dengan kepandaiannya dalam berbicara, dalam kepandaiannya memutar fakta, memutar balikkan fakta hukum, sehingga dia bisa mengambil hak-hak orang lain. Maka kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang seperti ini fahuwa syaitanun marid, adalah seorang syaitan durjana. Kenapa dikatakan sebagai syaitan durjana? Tidak hanya syaitan durjana, fajrun mu'anidun lillahi wa rasulih. Bahkan ia sebagai orang yang pengingkar dan penentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad istakhrafahu syaitan. Orang jenis seperti ini, ada alim tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya, tapi dia pintar mengambil dan memutar balikkan fakta sehingga dia mengambil hak-hak orang lain dan membuat hak-hak orang lain menjadi hilang, atau orang lain diberikan satu jalan yang tidak semestinya. Ini adalah orang-orang yang qad istakhlafahu syaitan, orang yang menjadi wakilnya, menterinya syaitan atau pengganti, wa ja'alahu na'iban anhu, sebagai pengganti syaitan. Makanya kemarin ada guyonan, ada meme, kalau syaitan itu akan mudah pergi dan meninggalkan kita kalau kita membacakan satu doa. Tapi kalau syaitanul ins, tapi kalau syaitannya yang berwujud manusia, kalau kita bacakan doa justru mungkin kita akan dilempar oleh kursi. Kemarin kita sempat guyon sampai sama teman-teman, setan dari jin kita bacakan ayat kursi akan lari. Tapi kalau setan dari wujud manusia, kalau kita bacakan ayat kursi justru mungkin kita yang akan dilempar kursi. Nah, ini bentuk istakhlafahu syaitan wa ja'alahu na'iban, sebagai pengganti wakilnya syaitan fil fitnah, dalam menyampaikan fitnah, hok. Nah, ini sering, ini adalah orang-orang yang wakil daripada syaitan. Wad dhalalah wal ighwa, dalam keburukan, kesesatan, dalam kegelapan, kezaliman. Wa huwa 'indallahi minal ladzina wa huwa 'indallah minal ladzina syabbahum bil hamiri wal kilabi fil khissa wal muhana. Orang-orang jenis ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan sebagai laksana keledai dan juga anjing fil khissati wal muhana, di dalam keburukan dan juga kehinaan. Wa illa, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, akan tetapi fal hamiru wal kilabu khairun minhu, akan tetapi keledai dan juga anjing itu justru lebih baik daripada orang alim ini, orang alim as-su, yang tidak beramal dan juga tidak mengajarkan ilmunya. Li'annal hamir wal kilab yasiruna ila turab. Karena kenapa kok anjing dan juga keledai itu lebih baik dari orang jenis ini? Karena keledai dan juga anjing yasiruna ila turab, mereka berjalan di atas
di atas tanah atau di atas bumi. Li'anna al-hamira wal kalb yasiruna ila turab wa huwa yasiruna ila nar. Anjing dan juga keledai ini hanya berjalan di atas muka bumi, sedangkan wa huwa yasiru ila nar. Sedangkan orang jenis alim yang tidak mengamalkan dan juga tidak mau mengajarkan yasiruna ila nar, mereka akan berjalan ke dalam neraka, mereka akan berjalan di atas neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Sesuai apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, di dalam penggambaran oleh Al-Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, perumpamaan orang-orang yang dipukulkan kepadanya Taurat. Mereka memahami isi kitab Taurat, apa yang ada di dalam, pesan yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Amatlah bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu, amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ikhwani fillah, yang terakhir maka menjadi satu pesan bagi kita, jangan sampai kita masuk di dalam penggambaran apa yang digambarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abi al-Haddad atau apa yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita menjadi orang yang alim, orang yang faham ilmunya, juga mau mengamalkan ilmunya dan mau mengajarkan ilmu yang kita dapatkan, yang tentunya kita hanya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Semoga apa yang kita sampaikan jadi satu keterangan yang bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan dipertambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, dengan pemahaman yang lebih baik. Allahumma amin. Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah la manalama min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يقضي تبارك ربنا والحمد لله وقد أستغفر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.